Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dilahirkan pada waktu di mana bayi laki-laki harus dibunuh. Aturan ini dibuat oleh raja kala itu, Raja Fir'aun. Hal ini diawali karena Fir'aun mendapatkan mimpi buruk, dan mimpi tersebut ditafsirkan bahwa akan ada anak laki-laki Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Oleh karena itu, sejak ibu Musa hamil, ia berusaha menyembunyikannya. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, perut ibu Musa tetap tidak membesar dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Tidak ada anggota pasukan Fir'aun yang mengetahui keberadaannya hingga saat kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ibu Nabi Musa terus mengkhawatirkan anaknya hingga datanglah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Susuilah dia Musa, jika engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkan dia ke sungai Nil. Janganlah engkau takut dan bersedih, sungguh kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Ibunda Nabi Musa alaihissalam memasukkan bayi Nabi Musa dalam peti yang dihanyutkan ke sungai Nil. Peti itu pun kemudian ditemukan oleh permaisuri Fir'aun yang bernama Asia. Melihat bayi tampan di dalamnya, Asia ingin mengangkatnya menjadi anak. Meskipun Fir'aun ingin membunuh bayi itu, sang permaisuri membujuknya, menyebutnya sebagai penyejuk mata dan berharap bayi tersebut bisa bermanfaat atau diangkat menjadi anak. Fir'aun pun setuju dan bayi Musa diasuh oleh sang permaisuri. Ketika bayi Nabi Musa menangis kelaparan, para dayang mencarikan ibu susu, tetapi Nabi Musa menolak untuk menyusu kepada siapapun. Lalu kakak Nabi Musa memperkenalkan ibu kandung Nabi Musa kepada para dayak, dan Nabi Musa pun dengan senang hati menyusu dari ibunya. Ibu Nabi Musa diberi hadiah dan upah. Selain itu, ibu Nabi Musa juga merawatnya sampai dewasa sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi Musa dewasa, Nabi Musa tumbuh sebagai pemuda tampan, perkasa dan pemberani. Pada usia 40 tahun, Allah memberinya hikmah dan ilmu, menjadikannya seorang rasul. Allah anugerahi kepadanya hikmah dan pengetahuan saat dia dewasa dan akalnya sempurna. Suatu hari, Nabi Musa memasuki kota Memphis dan membantu seorang dari Bani Israel ketika bertengkar dengan orang Mesir. Nabi Musa secara tidak sengaja membunuh orang Mesir tersebut yang menyebabkan penyesalan dan ketakutan. Fir'aun yang mendengar berita ini pun mengirim pengawal untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam. Namun sebelum tertangkap, seseorang memberitahu Nabi Musa tentang rencana pembunuhan dan menyarankannya untuk meninggalkan kota. Nabi Musa pun meninggalkan Mesir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkannya dari kezaliman. Allah pun menuntun Nabi Musa ke negeri Madian. Di negeri Madian itulah Nabi Musa bertemu dengan kedua anak Nabi Syuaib. Awalnya Nabi Musa hanya membantu mereka mengambil air, tetapi sang ayah Nabi Syuaib meminta untuk bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa menceritakan kepada Nabi Syuaib bahwa dia melarikan diri dari kerajaan Fir'aun. Nabi Syuaib pun berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kamu telah selamat dari orang-orang Mesir karena kamu berada di negeri Madian yang sangat jauh dari mereka." Nabi Musa akhirnya menikah dengan salah seorang putri Nabi Syuaib. Dengan ketentuan Nabi Musa bekerja kepada Nabi Syuaib selama 8 atau 10 tahun. Nabi Musa pun menyanggupi ketentuan itu dan memilih bekerja segenap selama 10 tahun kepada Nabi Syuaib. Setelah menikah, Nabi Musa kemudian meminta izin untuk pulang ke Mesir. Saat tiba di Mesir, Nabi Musa alaihissalam segera bertemu dengan Fir'aun di istananya. Beliau menyerukan Fir'aun untuk bertaubat dan memohon ampunan atas perbuatan fasik yang telah dilakukan. Selain itu, Nabi Musa juga menekankan agar Fir'aun membebaskan seluruh Bani Israel. Dengan seizin Allah, Nabi Musa menunjukkan kedua mukjizatnya sebagai bukti kebenaran. Fir'aun merespon dengan kemarahan yang besar terhadap perkataan Nabi Musa.
Fir'aun lalu memerintahkan tukang sihirnya untuk menunjukkan keajaiban mereka. Para ahli sihir Fir'aun melempar tali yang berubah menjadi ular. Namun, ular-ular tukang sihir Fir'aun segera ditelan oleh ular yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Akibat dari kejadian ini, sejumlah pengikut Fir'aun mulai menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Asia, istri dari Fir'aun sendiri. Kemarahan Fir'aun tidak terbendung lagi. Ia kemudian menyiksa semua pengikut Nabi Musa alaihissalam. Bahkan istrinya sendiri disiksanya hingga meninggal. Nabi Musa bersama pengikutnya kemudian melarikan diri keluar dari negeri Mesir. Mulai dari sini, mukjizat Nabi Musa terus diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini beberapa mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, tongkat berubah menjadi ular. Mukjizat ini diperlihatkan kepada Fir'aun dan para tukang sihirnya. Awalnya Nabi Musa alaihissalam menyampaikan pesan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun, bahwa ada Tuhan selain Fir'aun. Fir'aun kemudian meminta bukti untuk mendukung pernyataan tersebut. Nabi Musa alaihissalam kemudian memperlihatkan mukjizatnya sebagai bukti, tetapi Fir'aun malah menuduh bahwa yang terjadi hanyalah akibat dari sihir. Hal ini terekam dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 107, yang artinya, maka dia jatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga ia berubah menjadi ular yang jelas. Seketika itu tongkat menjadi ular jantan, terbang ke langit setinggi 1 mil. Kemudian dia turun menuju kepada Fir'aun. Maka waktu itu Fir'aun berkata, "Demi Tuhan yang telah mengutus engkau, ambillah ular ini." Maka Nabi Musa alaihissalam mengambilnya, lalu ular itu kembali menjadi tongkat. Yang kedua, tangan yang bercahaya. Dikutip dari Detik Hikmah, dikisahkan Fir'aun meminta bukti yang lain. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan tangannya dari dalam lubang leher bajunya. Tiba-tiba tangan yang sebelumnya berwarna hitam sesuai warna kulitnya yang kehitam-hitaman menjadi bercahaya putih gemerlapan, yang tampak jelas bagi orang-orang yang melihatnya ketika itu. Bukan karena belang atau penyakit, tetapi putih karena sangat bercahaya. Hal ini dikisahkan melalui Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 108, yang artinya dia menarik tangannya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Yang ketiga, tongkat yang bisa membelah lautan. Bani Fir'aun saat mengalami kesulitan meminta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam agar terbebas dari penderitaan dan bersumpah untuk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, mereka terus melanggar janjinya. Walaupun Nabi Musa alaihissalam telah menunjukkan mukjizatnya, Fir'aun tetap menolak kebenaran itu. Akibatnya Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk meninggalkan Mesir. Namun Bani Fir'aun masih terus mengejar Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam menghadapi jalan buntu, Allah memerintahkan agar ia memukulkan tongkatnya ke laut sehingga laut terbelah dan menciptakan jalur kering untuk dilalui. Setelah Bani Israel menyeberangi laut, Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya lagi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga laut kembali ke kondisi semula dan Fir'aun beserta pasukan-pasukannya yang zalim dan berlaku sewenang-wenang tenggelam dalam laut menjadi kuburan bagi mereka. Yang keempat, diturunkannya kitab Taurat. Beberapa tahun setelah Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dengan memungkinkan mereka menyeberangi laut, Nabi Musa alaihissalam melakukan munajat di Gunung Tursina. Di sana beliau menerima wahyu berupa Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat yang sama Nabi Musa alaihissalam menyerahkan kepemimpinan umatnya kepada Nabi Harun. Dan mukjizat yang terakhir, menghidupkan orang mati. Pada masa kehidupan Nabi Musa alaihissalam, terjadi suatu kejadian pembunuhan yang mengejutkan, di mana pelakunya masih belum diketahui. Keluarga korban yang terbunuh mengadukan insiden tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa kemudian memerintahkan keluarga korban untuk mencari seekor sapi yang memiliki karakteristik istimewa, yaitu tidak pernah digunakan untuk membajak, bertumbuh gemuk atau betina, dan berwarna coklat keemasan. Sapi tersebut kemudian disembelih dan Nabi Musa mengambil sebagian dagingnya. Selanjutnya potongan daging sapi itu dipukulkan ke tubuh mayat korban pembunuhan.
Dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, mayat tersebut tiba-tiba hidup kembali dan memberikan keterangan tentang identitas pembunuhnya. Namun, setelah memberikan informasi tersebut, ia kembali mengalami kematian. Sahabat-sahabat konten Islami, demikian informasi mengenai kisah singkat Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizatnya. Semoga kisah Nabi Musa alaihissalam ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.